Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah jika kabar kalian hari ini baik. Oke, Bu Guru cek dulu ya sebelumnya. Kelompok 1 semua sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, semua sudah masuk Google Meet ya. Apakah kalian sudah mengisi link presensi di Google Classroom? Sambil Google cek dulu. Oh ya, ternyata hampir semua sudah. Untuk nanti yang belum, Bu Guru tunggu sampai jam 12 malam ya. Oke, jadi kemarin di Google Classroom sudah Bu Guru sampaikan ada link Google Meet, kemudian ada video pembelajaran, ada bahan ajar, dan juga ada LKPD. Semua sudah menyimak? Anak-anak yang rajin dan hebat. Oke, jadi sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang mau memimpin doa untuk siang hari ini? Ya, silakan Mas Wendy. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Wendy sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Oke, ya. Kegiatan selanjutnya anak-anak, coba kalian perhatikan video berikut ya. Mohon disiapkan untuk instrumennya ya, instrumen yang pertama. Untuk menyimak video ini sambil memperhatikan video, nanti sambil diisi instrumennya. Silakan disimak. Oke, udah disimak ya tadi videonya sangat luar biasa. Oke, sekarang kira-kira dari video tersebut menurut kalian apa makna dari video yang sudah Bu Guru putar? Saya Bu. Ya, silakan, ayo. Maknanya adalah kita harus berjuang untuk Indonesia. Bagus sekali jawaban dari Mbak Puri ya. Videonya itu maknanya adalah kita harus berjuang untuk Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kira-kira pesan apa yang disampaikan dari video yang sudah Bu Guru putarkan tadi? Saya Bu. Ya, apa Mbak? Silakan. Harus saling tolong menolong. Bagus, ya. Kita harus saling tolong menolong. Jadi tadi di video sudah
itu ya ditayangkan ya, ada anak-anak, mereka membantu nenek-nenek untuk menyeberang. Bagus ya jawabannya. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira hal apa yang dapat kita teladani dari video yang tadi Bu Guru tayangkan? Saya, Bu. Silakan, Mas. Cinta tanah air. Bagus ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi kita harus cinta tanah air. Sebagai pelajar, bagaimana caranya? Tentunya kita harus belajar dengan tekun dan rajin agar kelak menjadi generasi muda yang bisa membangun Indonesia. Oke, jadi hari ini kita nanti akan belajar apa saja. Yang pertama nanti kita akan menganalisis penyebab gangguan peredaran darah. Kalau minggu lalu kita belajar tentang organ peredaran darah dan fungsinya, nah untuk sekarang kita akan belajar tentang penyebab gangguan organ peredaran darah. Kemudian, nah nanti dari setelah kalian mengetahui penyebabnya dan mengetahui bagaimana mungkin bahayanya ya, nah nanti kalian Bu Guru minta untuk membuat sebuah video tentang ajakan untuk cara memelihara organ peredaran darah manusia. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pantun dengan tema cara memelihara organ peredaran darah manusia. Nah, setelah nanti kita belajar, kalian nanti Bu Guru tugaskan untuk membuat satu bait pantun dengan tema cara memelihara organ peredaran darah manusia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, coba sekarang disimak. Bu Guru ada video, simak baik-baik dulu. Nah, oke. Dari video yang tadi barusan Bu Guru tayangkan, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Kaitannya Saya, Bu. apa, Mbak? Ya, silakan. Orang itu kenapa ya, Bu, kok bisa seperti itu? Nah, orang itu kenapa ya? Kok bisa seperti itu ya? Mungkin ada yang mau menjawab dulu. Saya, Sebelum Bu, Bu Guru jelaskan ya. Kenapa Mbak, menurut Mbak Mega? itu terkena serangan jantung. Bagus, jawaban yang bagus. Yaitu terkena serangan jantung. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Seputar ya? Ya, apa Mas Evan? Kalau tidak segera ditangani bagaimana, Bu? Nah, kalau tidak segera ditangani bagaimana ya? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Bu. Ya, bagaimana Mbak? Bisa meninggal jika tidak segera ditangani. Ya. Jawaban kalian sudah luar biasa semua, ya. Jadi ini Bu Guru ulas sebentar. Itu tadi adalah seseorang yang terkena serangan jantung. Dan apabila tidak segera ditangani, akan menyebabkan meninggal. Nah, kalian sudah pinter ya, berarti sudah mulai membaca materi dan video pembelajaran yang kemarin Bu Guru sampaikan. Ya, bagus sekali. Nah, serangan jantung ini, anak-anak, merupakan salah satu contoh dari gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, apa saja gangguan yang lain? Nah, sekarang kita simak video yang pertama sambil disimak instrumennya. Sambil diisi bersama-sama ya. Jadi sambil menyimak, sambil mengisi ya. Silakan. Akhir-akhir ini, Inggit sering merasa lelah, pusing, dan mudah tersinggung. Karena itu, orang tua Inggit membawa Inggit ke dokter. Dokter memutuskan untuk melakukan beberapa tes darah dan menemukan bahwa Inggit menderita sesuatu yang disebut kekurangan zat besi. Oke, dari video tersebut ada sesuatu hal yang mungkin kalian ingin tahu atau kalian ingin tanyakan? Ya, silakan Mbak, dibuka dulu mic-nya ya. Bagaimana Mbak? Ya, kok bisa Ya. seperti itu? Ya, mbak-mbaknya itu kenapa? Tadi namanya Mbak Inggit ya. Nah, Mbak Inggit itu kenapa? Kok bisa seperti itu?
Ada yang ingin berpendapat dahulu kaitannya? Kenapa itu Mbak Inggit kok seperti itu? Saya, Bu. Ya, kenapa Mbak? Kalau dilihat dari videonya tadi, mbak-mbaknya itu kekurangan zat besi. Ya, bagus. Berarti Mbak Manda menyimak dengan baik ya. Tadi di situ disebutkan bahwa Mbak Inggit itu kekurangan zat besi. Oke, kaitannya dengan ciri-ciri gangguan peredaran darah kekurangan zat besi itu apa saja ya ciri-cirinya ya? Iya, Bu. Ya, bagaimana Mbak menurut Mbak Dias? Ya, Merasa lelah dan pusing, Bu. bagus. Ya, sering merasa lelah dan pusing. Siapa yang tahu? Itu namanya penyakit apa? Namanya penyakit apa? Jika ya, Bu, ya apa Mbak? penyakit anemia. Penyakit anemia ya. Betul sekali ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Mbak Inggit itu terkena penyakit anemia. Jadi kekurangan zat besi, kemudian tadi letih, lemas, lesu. Oke, kaitannya dengan penyakit anemia mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Oh ya, silakan. Apa Mbak? biar nggak sakit anemia gimana sih, Bu? Bagus, pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana biar kita tidak terkena anemia? Nah, kita bisa makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti bayam, daging, kacang-kacangan, sayuran seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobati, ini bisa menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Beda deh. Oke, nah kalau untuk gangguan peredaran darah yang barusan Bu Guru tayangkan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Kaitannya Saya, seputar Bu. ya, apa Mbak? Kenapa darahnya bisa seperti itu ya? Nah, tadi di animasi disebutkan bahwa darahnya itu sampai naik gitu ya. Kira-kira kenapa? Kenapa darahnya bisa seperti itu? Ya, saya, Bu. Ya, bagaimana Mas Dava? Menurut Mas Dava? Tekanan darahnya tinggi. Bagus. Jawabannya bagus ya. Itu tekanan darahnya tinggi. Nah, kira-kira kalau kita itu tekanan darahnya tinggi, ciri-cirinya bagaimana ya itu ya? Ciri-cirinya? Ya, bagaimana Mas Satrio menurut Mas Satrio? Kepala, pandangan kabur, nyeri dada, Bagus. Ya. dan sesak nafas. Ya, tadi sudah dijelaskan tadi ada sakit kepala, pandangan kabur, sesak napas. Ya, bagus sekali. Siapa yang tahu itu namanya penyakit apa? Saya, Bu, Apa Mbak? darah tinggi atau hipertensi. Bagus. Itu adalah penyakit darah tinggi atau hipertensi. Oke, tadi sudah diulas dengan luar biasa ya oleh kalian. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi? Saya, Bu. Ya, bagaimana Mas Wendy? Itu bahaya tidak, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus ya, bahaya atau tidak? Nah, darah tinggi itu adalah penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena darah tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain seperti jantung, paru-paru, kemudian ginjal. Sehingga jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa menyebabkan kematian. Oke, kita lanjutkan ke video berikut ya. Instrumennya tetap sambil disimak, sambil diisi. Pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes sampai pingsan nggak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bisa bikin tubuh nggak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan berisiko menimbulkan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa. Nah, oke. Nah, kalau kaitannya dengan video yang barusan Bu Guru tampilkan, ada hal yang ingin kalian ketahui dari video yang Bu Guru tampilkan barusan? Ya, apa Mas Stefan? Kok kepalanya bisa pusing? Nah, kenapa tadi kok kepalanya bisa pusing, kemudian berkunang-kunang ya, tadi sampai seperti itu? Ada yang mau mencoba menjawab dahulu sebelum diulas? Saya, Bu, Apa Mbak Zaira? karena kurang oksigen, Bu. Ya, bagus. Jawabnya Mbak Zaira. Karena kurang oksigen, jadi tadi disebutkan. Jadi mbak-mbaknya itu tadi pusing karena kurang oksigen. Oke, kira-kira kalau seperti itu, ciri-cirinya apa ya? Penyakit itu ya, gangguan organ peredaran darah tadi ya?
Saya, Bu. Ya, apa Mbak? Silakan. Kepala pusing, muntah, Ya, lemas, pingsan. Ya. Itu namanya darah rendah, Bu. bagus. Berarti sudah dilengkapi sama Mbak Farisya ya untuk pertanyaan di instrumen yang ketiga sekaligus ya. Jadi kepala pusing. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Farisya tadi ya, itu karena kita kurang oksigen dan karena tekanan darahnya rendah. Itu namanya penyakit darah rendah atau penyakit hipotensi. Oke, kaitannya untuk penyakit darah rendah, mungkin ada hal yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah. Terus maka akan Bu Guru lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut ke gangguan organ peredaran darah selanjutnya, ini Bu Guru ada tebakan buat kita ice breaking dulu. Oke, kira-kira dari gambar pertama ada yang bisa menebak? Itu tebakan ya apa Mbak? Nah, ayo. Apa? Buku cerita. Buku cerita, bagus. Selanjutnya untuk yang sampingnya ada bapak-bapak itu. Saya, Bu. Apa Mas? Alas kaki. Alas kaki, ya oke. Terus yang bawahnya ada Saya, yang Bu. ya apa Mbak? Sayur bayam. Sayur bayam, yakin sayur bayam? Ada jawaban yang lain mungkin? Saya, Bu. Mbak, Daun bayam. daun bayam, ya oke. Yang terakhir, untuk gambar yang terakhir apa kira-kira? Saya, Bu. Ya apa-apa, yo. Iga bakar. Iga bakar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, senyum, tetap tersenyum walaupun sudah siang, tetap semangat ya kalian ya. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Instrumen tetap disimak. Ini disebabkan salah satunya karena sumsum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh. Karena itu letih, lesu, sesak nafas, sering mengalami pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah hingga memar menjadi salah satu gejala awal. Oke, nah untuk kaitannya dengan video yang barusan, kira-kira yo, mungkin ada yang ingin menanggapi. Bu, Ya, apa Mbak? itu yang warna merah dan putih itu apa? Ya, yang warna merah dan putih itu apa ya tadi ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa Mas? Merah itu sel darah merah. Putih itu sel darah putih. Ya, tepat jawaban Mas Wendy tepat ya. Merah itu sel darah merah dan putih itu sel darah putih. Bagaimana Mbak Kani sudah paham ya tadi ya? Sudah paham, sudah dijelaskan oleh Mas Wendy. Oke. Kaitannya dengan penyakit tersebut, kira-kira ciri-cirinya apa saja? Saya, Bu. Ya, apa Mbak? Letih, lesu, sesak nafas, sering mimisan. Namanya kanker darah, Bu. Bagus, sudah dilengkapi sekaligus ya. Itu adalah penyakit kanker darah atau sering dikenal dengan penyakit leukemia. Tadi sudah dijelaskan letih, lesu, kemudian sering mimisan. Nah, ini salah satu penyakit yang cukup berbahaya juga untuk organ peredaran darah. Karena kalau sudah terkena kanker, nah itu nanti harus penanganannya harus benar-benar serius agar bisa sembuh. Ya. Kemudian untuk kanker darah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah. Oke, sudah Bu Guru lanjutkan ke video berikutnya. Nah, oke. Kaitannya dengan video tersebut. Kira-kira anak-anak, mungkin ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum Bu Astuti lanjutkan. Saya, Bu. Bagaimana Mbak Manda? Itu yang warna kuning itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus itu yang warna kuning-kuning itu apa ya? Mungkin ada yang tahu, ada yang mau mencoba menjawab. Belum Bu Guru bahas. Ya, apa Mas Evan? Menurut Mas Evan? Itu lemak. Bagus, jawabannya benar Mas Evan. Jadi Mbak Manda, yang warna kuning itu adalah lemak. Oke, mungkin kalian yang sudah belajar di video pembelajaran Bu Guru atau sudah mempelajari di bahan ajar Bu Guru, kira-kira siapa yang tahu ciri-cirinya penyakit tersebut itu apa? Saya, Bu. Nah, bagaimana Mbak Naifa? Pembuluh darahnya tersumbat. Bagus.
Pembuluh darahnya tersumbat oleh lemak yang warna kuning yang tadi ditanyakan oleh Mbak Manda tadi ya. Nah, itu namanya penyakit apa? Saya Bu, Apa Mbak? jantung koroner. Bagus, tepat sekali. Jawabannya itu adalah penyakit jantung koroner. Di mana salah satu penanganannya itu adalah dengan operasi memasang ring anak-anak. Jadi ring itu adalah yang alat itu ya, yang di tengah-tengah ini ya. Nah, itu nanti fungsinya untuk membuka jalan agar peredaran darahnya menjadi lancar seperti ini. Sebagai pembuka jalan. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai gangguan peredaran darah manusia. Ada yang berbahaya ya. Itulah mengapa menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia itu sangat penting. Sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak ya, kira-kira menurut kalian bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia? Kalau menurut kalian, ada yang mungkin ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, silahkan, yo. Bagaimana Mas? Oke, olahraga sebentar. Bu Guru tulis dulu. Olahraga. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Silakan apa Mas? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, bagaimana Mbak menurutmu Mbak? tidak merokok. Tidak merokok. Lanjut, ada lagi mungkin yang ingin memberikan masukan? Saya Bu, Ya, apa Mbak? makan makanan yang bergizi Bu. Makan makanan yang bergizi ya. Luar biasa ya. Jadi jawaban kalian itu semuanya benar. Cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia itu adalah kita harus berolahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok, makan makanan yang bergizi. Nah, dengan menjaga pola makan, kemudian tidak banyak makan makanan yang mengandung lemak, itu nanti akan merawat organ peredaran darah kita. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang berbagai gangguan organ peredaran darah, berikut dengan bahayanya. Kemudian kita sudah belajar tentang cara merawat organ peredaran darah. Nah, sekarang Bu Guru ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah proyek video ajakan kepada orang lain untuk menjaga kesehatan darah. Silakan kalian berdiskusi secara berkelompok, diskusikan nanti tentang durasi video kalian, kemudian kalian menggunakan aplikasi apa, kemudian nanti konten video kalian nanti tentang apa, bisa dimulai dari sekarang. Ya. Oke, bagus. Silakan boleh menggunakan aplikasi TikTok, boleh menggunakan aplikasi CapCut, boleh menggunakan aplikasi yang lain mungkin yang kalian paham atau paham betul bagaimana cara mengoperasikannya ya. Ya, oke, bagus. Kelompok 1 sudah terlihat itu ya, berdiskusi ya. Kelompok 2. Kelompok 1 apakah sudah selesai ya itu ya? Sudah. Oke, boleh silakan dipresentasikan Mbak hasil diskusinya. Durasi 1 menit aplikasi TikTok. Ya. Konten ayo cegah anemia dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti ikan, telur, dan bayam. Minum tablet tambah darah. Ya, oke. Menurut kelompok 2 dan kelompok 3, bagaimana tentang proyeknya kelompok 1? Sudah bagus atau mungkin ada masukan atau saran? Bagus ya. Lanjut dulu ya, kita ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 dibacakan dulu hasil presentasinya. Durasi 1 menit, aplikasi cabut, video ayo cegah hipertensi dengan olahraga, mengurangi garam, mengurangi stres, menjaga berat badan ideal. Oke, bagus. Berarti yang untuk kelompok 2 tentang kontennya tentang ayo mencegah hipertensi.
Ada masukan atau saran mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3, bagaimana menurut kalian, atau sudah bagus atau bagaimana? Silahkan diungkapkan. Sudah bagus ya. Oke, sekarang untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan ya. Durasi 1 menit, aplikasi Capcut, konten Ya. video, ayo cegah hipotensi Bagus. dengan olahraga, Ya. mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Ya, oke. Dari kelompok 1 dan 2 mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau saran atau tanggapan buat kelompok 3? Tidak. Sudah bagus. Untuk kalian kelompok 3 sudah bagus? Sudah. Oke, jadi sekarang kita sepakati untuk pengumpulannya, kira-kira nanti videonya bisa dikumpulkan hari apa ya? Hari Senin. Sepakat semuanya hari Senin? Oke, berarti hari Senin nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Bu Guru buatkan untuk tempat tugas ini ya, tugas membuat video ya ini ya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar banyak hal ya tadi ya terkait dengan gangguan organ peredaran darah. Kemudian tadi kalian ada yang membuat proyek tentang ayo cegah anemia, ayo cegah hipertensi, ayo cegah hipotensi. Bagus, semoga nanti videonya menjadi video yang luar biasa. Oke, sekarang Bu Guru ada pantun. Nah, silakan coba siapa ya, Mbak Zahira, coba dibacakan pantun Bu Guru. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tomat. Rajin-rajinlah berolahraga agar jantung kita sehat. Oke, bagus. Nah, menurut kalian dari contoh yang Mbak Zahira bacakan, tadi kira-kira ciri-ciri pantun itu apa saja ya? Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, apa? Satu bait ada 4 baris, Bu. Satu bait ada 4 baris. Oke, Bu Guru tulis dulu. Kemudian ada lagi yang mungkin ingin memberikan tanggapan? Saya, Bu. Nah, silakan Mbak. Apa Mbak? Sajaknya AB-AB, Bu. Sajaknya AB-AB, oke. Sajaknya AB-AB berarti nanti baris yang pertama sama dengan baris yang keberapa sajaknya? Baris pertama sama dengan baris yang ke berapa? Ayo. 3. Terus kedua sajaknya sama dengan baris yang ke 4. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin memberikan masukan terkait dengan ciri-ciri pantun? Saya, Bu, Ya, silakan Mbak. baris 1 dan 2 sampiran, terus yang Ya. 3 isi. Sampiran baris 3 dan 4 isi. Oke, ini semua sudah itu ya, sudah terjawab semua kaitannya dengan ciri-ciri pantun. Kalian sudah mengerti tentang ciri-ciri pantun? Silakan sekarang Bu Guru minta siapa yang berani membuat contoh pantun dengan tema cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Karena tadi sudah mengetahui, oh pantun itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silakan. Siapa yang berani? Silakan Mas Wendy, yo. Kira-kira buat pantun seperti apa ya? Pergi Pergi ke pasar membeli sirsak. membeli sirsak. Jangan lupa membeli tomat. Jangan lupa membeli tomat. Kurangi makanan berlemak agar Kurangi. jantung kita sehat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Wendy. Jantung kita sehat. Oke, mungkin ada yang lain yang mau membuat contoh lagi yo selain Mas Wendy. Saya, Bu. Oh iya, silakan yo Mbak Puri. Kalau Mbak Puri pantunnya apa? Jalan-jalan ke Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya, terus Jangan lupa membeli ayam. jangan lupa membeli ayam. Oke, terus Agar terhindar dari anemia, agar terhindar dari anemia. ayo kita makan bayam. Oke, bagus sekali. Sudah sesuai ya. Tepuk tangan untuk Mbak Puri. Ya, oke. Bagus. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana ciri-ciri pantun, kemudian bagaimana cara membuat pantun dengan tema cara memelihara organ peredaran darah. Oke, sekarang
Nah, ini kita sudah mulai masuk di akhir pembelajaran. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Ya, apa silakan Mbak Zaira. Belajar apa saja tadi? Ya. Gangguan organ peredaran darah, Bu. Tadi ada sekali. anemia, darah tinggi, Ya, darah rendah, bagus. dan leukemia. Kita juga belajar Oke. pantun. Oke, tepat sekali jawaban Mbak Zaira ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Dari tadi ada anemia yang ternyata disebabkan oleh kekurangan zat besi dengan ciri-ciri letih, lemah, lesu ya tadi ya. Kemudian ada hipertensi atau darah tinggi. Tadi ya disebutkan Mbak Zahira ada hipotensi atau darah rendah. Kemudian ada juga kanker darah ya. Kemudian yang terakhir tadi ada juga tentang jantung koroner ya. Dan selain itu tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pantun dengan tema cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Oke. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian menjawab dengan jujur. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini? Senang, Ya, Bu. senang. Oke, Mas Evan senang. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi lagi. Ya, bagaimana Mbak? Menyenangkan, Bu. Belajarnya menyenangkan. Oke, ya, bagus ya. Semoga yang lain juga seperti itu ya, belajarnya juga menyenangkan. Oke, nah hari ini untuk tugasnya kita ada evaluasi yang sudah Bu Guru siapkan. Link quizisnya sudah Bu Guru upload di Google Classroom. Nanti coba silakan semuanya dicek. Nah, paling lambat mengerjakan nanti jam 12 malam. Silakan boleh dikerjakan antara nanti sampai jam 12 malam. Nah, nanti kuisisnya itu nanti tentang gangguan organ peredaran darah dan juga tentang pantun cara memelihara organ peredaran darah. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau mereview lagi kaitannya dengan tugas kalian di rumah ya. Nah, tugas kalian di rumah nanti berarti 1, membuat video cara memelihara organ peredaran darah ya, yang tadi sudah dibuat diskusi kalian tadi ya melalui proyek tadi ya. Jangan lupa paling lambat mengumpulkan hari Senin. Jangan lupa segera di tag video kemudian diedit, dan setelah itu tugasnya kalian membuat 1 bait pantun tentang cara memelihara organ peredaran darah, kemudian nanti difotokan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Sudah paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tugas di rumah? Sudah paham? Sudah. Paham semua ya. Nah, anak-anak kita harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya, agar kita terhindar dari penyakit corona. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, agar nanti perjalanan kita menuju rumah masing-masing itu lancar, kemudian ilmu yang kita peroleh tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, sebelum kita pulang, nah mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Satrio. Teman-temannya dipimpin doa ya. Kegiatan pada siang hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Satrio sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Nah, Bu Guru akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nanti hati-hati pulangnya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap belajar juga. Nah, kemudian untuk akhir kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap senyum, semangat, ceria ya anak-anak hebat ya. Dadah. Kan ada link Google Meet, kemudian ada video pembelajaran, ada bahan ajar, dan juga ada LKPD. Semua sudah menyimak? Anak-anak yang rajin dan hebat. Oke, jadi sebelum hari ini kita memulai pembelajaran,